Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi at'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafa'ul yatim kana ma'i fil jannah. Shadaqallahu azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minas syahidin was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua Umum Silaturahmi Masyarakat Betawi se-Jabodetabek Bang Ahmad Rifai yang masih dalam perjalanan, yang saya muliakan guru-guru kita di sini yang hadir, di antaranya Ustadz Agus Salim ya kalau nggak salah nama lengkapnya, Ustadz Abdul Khalik yang juga merangkap sebagai bendahara di Silaturahmi Masyarakat Betawi se-Jabodetabek. Yang terhormat Ketua Umum, Wakil Ketua Umum Silaturahmi Masyarakat Betawi se-Jabodetabek Bang Ahmad Nijan Cikoboy Kulon. Yang saya hormati para ketua-ketua wilayah Silaturahmi Masyarakat Betawi se-Jabodetabek. Yang sini kelihatan sudah hadir dari Jakarta Selatan, Mpo Rima dari Jakarta Selatan, dari Depok saya lihat Abang Tis, dan mungkin yang lainnya masih dalam perjalanan. Yang saya hormati para hadirin dan hadirat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang saya cintai dan saya sayangi anak-anak yatim, semoga mendapat hikmah dari acara kita ini. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, berkat nikmat iman dan Islam, kita masih bisa bersilaturahmi di sini sesama saudara kita di dalam satu komunitas Silaturahmi Masyarakat Betawi. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, kita mengadakan adat istiadat orang Betawi, melestarikan adat istiadat orang Betawi, yaitu rawahan, dan sekaligus kita berbagi rezeki bersama anak-anak yatim. Semoga apa yang telah dibantu atau mereka yang telah membantu kepada mereka anak-anak yatim dilimpahkan rezekinya dan dibalas oleh pahala oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda. Amin amin ya robbal alamin. Kita selanjutnya acara tadi zikir tahlil sudah dilanjutkan, sudah dilaksanakan, sekaligus pembacaan kisah maulid. Langsung saja kita meningkat pada acara berikutnya, acara yang kedua, yaitu sambutan Ketua Panitia Silaturahmi Masyarakat Betawi, dalam hal ini acara
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang nyaut ramai kan? Aku belum ada makan ya? Dari siang kali ya? Maafin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati tamu undangan dari sahabat-sahabat kita, sahabat SMB, Solidaritas Masyarakat Betawi Tanpa Batas. Untuk yang saya hormati juga Wakil Ketua Umum SMB yaitu Bang Ijan. Dan yang saya hormati teman saya sekaligus guru saya ngaji yaitu Al-Ustaz Abdul Khalik Hafiz. Kita doakan semoga beliau diberikan panjang umur, sehat badannya, dimurahkan rezekinya. Semoga beliau juga cepat mendapatkan keturunan anak yang soleh dan soleha. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, terutama nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat wal afiat, hingga kita dapat bertemu kembali, berkumpul bersama musyawarah masyarakat Betawi ya, yang dimana acara ini dilanjutkan dengan perawahan masal dan sekaligus berbagi rezeki bersama anak yatim. Salawat ma'asalam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita. Ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh keluarga besar SMB yang ikut berpartisipasi bersama kami di Korwil Timur yang mengadakan pengajian bulanan dan sekaligus berbagi bersama anak yatim. Saya sebagai ketua pelaksana tidak bisa membalas kebaikan kepada sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang berada di seluruh wilayah Jabodetabek. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih yang telah membantu kami berlancarnya acara ini. Mungkin kami tidak bisa membalasnya, hanya Allah lah yang nanti yang bisa membalasnya. Dan saya sebagai ketua pelaksana acara ini ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila jamuan dan tempat yang kurang berkenan di para tamu undangan di keluarga besar SMB, karena kami belum punya tempat yang benar-benar itu tetap untuk acara kami ini. Dan kami mohon doanya semoga Korwil Timur, kepala jajarannya, kepada seluruh ketua panitia, ketua umumnya, minta doanya, minta dukungannya. Saya ingin membangun SMB ini dengan erat, dengan dalam arti kata bukan hanya sekedar teman di komunitas saja, tapi juga kita beranggapan semua ini bersaudara. Dan saya ingin menyampaikan kepada seluruh tamu undangan, saya sebagai ketua pelaksana acara santunan dan sekaligus rawan masal minta doanya
kepada seluruh sahabat-sahabat kami, khususnya bagi anak yatim, yang dimana doa anak yatim itu terkabul oleh Allah sampai ke ars, yang dimana kalau kata Nabi, barang siapa yang menyantuni anak yatim, maka kelak di hari milik kiamat di surga bagaikan telunjuk dan jari tengah bersama Rasulullah. Semoga kita yang hadir ini, yang ikut berpartisipasi untuk berbagi bersama anak yatim, mudah-mudahan kita nanti di surga termasuk umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saya sebagai ketua panitia tidak panjang kalam, tidak panjang lebar sambutan ini. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh tamu undangan, khususnya SMB, dan saya juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak RT dan RW setempat, yang mana di Kampung Merawadas ini telah kami pakai tempatnya untuk acara silaturahmi dan sekaligus rebahan. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada tamu undangan, dan saya juga mohon maaf apabila ada jamuan, hidangan atau tempat yang kurang berkenan di hati para undangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya juga minta doanya kepada seluruh panitia yang telah kerjasama dalam mencari dana untuk acara ini dengan sesingkat-singkatnya. Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah ringankan acara ini. Dan saya juga minta doanya kepada panitia yang sudah bekerja keras dalam acara ini. Semoga panitia diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur, sehat badannya, jasmani dan rohani, dan mudah-mudahan kita ini semua di bawah lindungan rahmatul alamin dari Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada. Sambil menunggu ketum, kita akan mendengarkan nasihat-nasihat atau mauizah sementara dari pembina kita atau penasihat kita, yaitu Bang Abdul Basit. Ya, kepada Bang Abdul Basit dari wilayah Jakarta Selatan, waktu dipersilahkan. Sambil menunggu Bang Ketum, Bang. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya banggakan teman-teman semua perwakilan SMB se-Jabodetabek yang mungkin hadir pada hari ini. Sebetulnya saya ini nggak ada persiapan untuk diberi kesempatan bicara di sini. Sedikit saya ingin sampaikan, SMB itu adalah merupakan sebuah wadah organisasi yang mana kita bisa menjadi ruang untuk kita berkumpul, bersilaturahmi, dan bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Di mana program-program sosial yang dilakukan SMB ini sangat baik dan positif. Salah satunya yang mengadakan pengajian dan santunan anak yatim. Ini adalah berkat kerjasama dan berkat dari teman-teman sekalian yang mana mempunyai jiwa sosial yang tinggi untuk kepentingan agar bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Saya juga mengucapkan terima kasih sudah bisa diberi kesempatan bicara di mimbar ini, yang mana pada kesempatan ini melaksanakan kopdar silaturahmi bersama anak yatim, santunan anak yatim.
Semoga acara yang dilakukan oleh teman-teman SMB Jakarta Timur akan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan sepertinya sekian saja ucapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ustaz Abdul Khalid Hafiz, kepadanya kami persilakan. Sallu ala Nabi. Saya harap tenang ya para tamu undangan. Kita mari dengarkan di mana mungkin bermanfaatnya kita berbagi bersama anak yatim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Tong, itu ya, tong, gantian tong, ya gantian ya, saya mau ngomong dulu, biar cepet, panas, ngantuk, belum bobo saya, ya. Nah, untuk ibu, bapak, abang, cang, cing, ya, babe yang saya hormati, terutama ketua panitia, Bang Ahmad Sahril Siddiq, Sekjen kita Bang Salahuddin, kemudian tadi ada waketum kita Bang Ahmad Ijan Boboy Kulon, para ketua wilayah yang punya wilayah timur Bang Herman, yang punya wilayah selatan Mbak Rima, yang makin cantik belaem-belaem ya, yang ganteng juga yang dari utara Bang Ahmad Yasin. Abang poncang cingnya babe, pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat memenuhi undangan daripada wilayah timur. Yaitu di sini acaranya satu acara banyak nama, banyak niat, banyak hajat. Pertama kopdar, kemudian pengajian bulanan, kemudian roahan dan santunan anak yatim. Semoga dengan acara ini semua kita yang berkumpul di sini Allah ampuni segala dosa kita, Allah kabul segala hajat dan keinginan kita, Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, lagi baik untuk dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita sudah masuk bulan Sya'ban, di mana orang Betawi nyebutnya bulan roah atau bulan arwah. Kalau katanya dulu, yang mana bulan roah ini dulu cepet-cepet minta maaf, cepet-cepet dah buru-buru lu minta maaf sebelum tanggal 15 Sya'ban. Kenapa? Para ulama mengatakan, ya ini nggak bohong ini, sebab ulama yang ngomong. Ya, saya juga dapat dari orang tua saya. Kalau udah bulan Sya'ban, buru-buru tong lu minta maaf. Karena apa? Orang yang belum minta maaf sebelum nisfu Sya'ban atau sudah melewati nisfu Sya'ban, itu dosanya nggak dihapus. Karena apa? Kalau nisfu Sya'ban itu amalan-amalan kita diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kenapa kok nisfu Sya'ban baca Yasin sampai 3 kali? Ya kalau kata Abu Nawas, ya kita banyak dosa, pura-pura kita rajin ibadah sama Allah, pura-puranya kita rajin ibadah sama Allah, Allah senang. Apalagi kita serius, apalagi kita tekun, ya. Jadi pas pada saat diangkat nih amalan kita sama Allah, kita lagi baca Yasin.
Seneng gak tuh kira-kira kita? Udah lama boro-boro, aduh lama banget Yasin sampai 3 kali. Ya, mana kaki udah semutan. Nah ini, maka dari itu di sini saya sampaikan, saya ambil kesempatan nih kepada seluruh warga SMB, baik dari timur sampai Depok sampai Tangerang. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila dari berdirinya SMB sampai sekarang ini saya banyak dosa, banyak salah. Dimaafin nggak? Pok, dimaafin nggak? Bang, dimaafin nggak bang? Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu juga empok, abang, cingnya babe saya udah maafin ya. Kemudian tadi saya dengar dari Bang Ahmad Nijan, ya alhamdulillah kita kedatangan tamu dari keluarga SN ya. Ya sebelah mana SN? Alhamdulillah, terima kasih ya abang-abang, bapak-bapak semuanya, empok, ibu ya. Mohon maaf nih apabila penyambutan atau kondisi lokasi seperti ini ya, karena kita memanfaatkan tempat seadanya, yang dimana tempat itu bisa kita manfaatkan, kita manfaatkan ya. Ini untuk apa? Supaya nggak kena razia, intinya seperti itu ya. Kalau di luar-luar kan masih banyak razia, nah kita ngumpet dikit ya. Terima kasih udah berkunjung di keluarga SMB. Dan alhamdulillah di sini juga nanti kita akan memberikan hadiah kepada Ibnul Aitam ya. Ini alhamdulillah Ibnul Aitam yang ganteng, yang cantik, yang botok ya. Kalau kata Rasulullah apa? Ana wa kafilul yatimi fil jannah hakaza. Hakaza sambil menunjukkan 12 jari, jari telunjuk dan jari tengah. Saya akan bersama dengan anak yatim di surga seperti ini ya. Coba kedua belah jari, jari telunjuk dan jari tengah ini tidak bisa dipisahkan ya, selalu bersama, tidak bisa dipisahkan. Jadi seperti ini nih. Siapa yang mau seperti ini bersama Rasulullah, maka santunilah anak yatim. Ana wa kafilul yatimi fil jannah hakaza. Seperti ini. Seperti 12 jari, jari telunjuk dan jari tengah. Dulu ada kisah di mana pada saat ya di zaman Rasulullah, pada saat Idul Fitri, besok nih mau takbiran nih, besok mau lebaran, hari ini takbiran. Ada seorang anak menangis, sedangkan anak-anak yang lain senang, bergembira karena dibelikan baju oleh orang tuanya, ya dibelikan sendal baru oleh orang tuanya. Tapi ini satu anak nangis. Rasulullah duduk di depan rumahnya memanggil, ya waladi. Ya, Rasulullah itu manggil seseorang anak kecil itu dengan sebutan anakku. Wahai anakku, ya waladi ta'al, kesini. Ditanya sama Rasulullah, kenapa engkau menangis, kenapa engkau bersedih wahai anakku? Ya Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis, bagaimana aku tidak bersedih? Besok adalah hari raya Idul Fitri, kawan-kawanku semua memiliki pakaian yang bagus, sedangkan aku hanya ini. Yang ditunjuk bajunya hanya ini, baju yang dipakai ya ini ya. Nah kemudian apa? Untuk apa engkau bersedih? Karena aku tidak punya orang tua ya Rasulullah. Orang tuaku mati di medan perang memperjuangkan agamamu, agamanya Allah ya Rasulullah. Rasulullah terketuk hatinya. Wahai anakku, janganlah engkau bersedih. Kenapa ya Rasulullah? Sekarang engkau adalah anakku, bergembiralah ya. Ini anak disebut anaknya Rasulullah, langsung diam, enggak nangis lagi. Ditanya, ya Rasulullah, apa? Wahai anakku, kenapa engkau bergembira sekarang? Ya Rasulullah, bagaimana aku tidak bergembira?
Sedangkan hadiah di hari raya nanti adalah engkau sebagai orang tuaku. Tuh, anak kecil, ya, hadiahnya Rasulullah senang. Coba anak kita sekarang, kalau nggak dibeliin handphone, ngambek, ya. Rasulullah selalu memberikan hadiah yang terbaik. Maka kita sebagai orang tua berusaha memberikan hadiah yang terbaik untuk anak-anak kita. Dan jangan sampai nih nanti, ya, di hari kiamat hadiah-hadiah yang kita berikan ke anak-anak kita dipertanggungjawabkan, dimintai tanggung jawabnya sama Allah Subhanahu wa taala. Udah pasti. Sekarang nih, sekolah mesti handphone. Enggak ada handphone nggak bisa sekolah. Setelah sekolah, handphonenya bekal main dengan alasan apa? Lagi belajar. Tuh, belajarnya anak sekarang apa? Belajarnya anak sekarang diajarin main, ya? Diajarin main. Guru sekarang pinter banget. Nah, di SMS, di WhatsApp nih, orang tua, Bu, maaf, ini anak ibu pakai handphone ibu apa handphone sendiri? Orang tua niatnya nutupin supaya apa? Supaya nggak dimarahin sama gurunya. Pakai handphone saya, Bu. Maaf, Bu, biar anaknya belajarnya terpantau. Tolong beliin handphone. Orang tuanya disuruh beli handphone. Kalau punya duit, kalau kagak ngutang lagi. Utang yang kemarin belum lunas ditumpuk lagi. Ya, prihatin sekarang Indonesia, terutama di Jakarta, prihatin banget. Kenapa? Pendidikan udah dibekal main. Ya, kemarin-kemarin pendidikan agama pengen dihapus. Ini apa? Bencana. Kalau pendidikan agama dihapus, dari mana anak-anak kita kenal agama? Pengen les privat, nggak punya duit. Ya? Pengajian udah jarang aktif. Sekolah begitu-gitu aja. Ya, prihatin. Ada agama aja, anak-anak kita masih begitu. Apalagi nggak ada pendidikan agamanya. Ya, syair orang dulu mengatakan seperti ini: tanpa agama manusia buta. Tuh, itu syair orang dulu. Tanpa agama manusia buta. Kenapa? Nggak tahu arah jalan. Sebab apa? Nggak ada yang ngajarin. Ya? Di dalam surat Al-Fatihah, surat pembukaan, di situ ada satu doa. Doa yang tiap hari kita baca, yaitu apa? Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu selalu berdoa di situ. Kita minta petunjuk sama Allah. Ya, biar apa? Jalan kita lurus. Ya, lurus sampai kemana? Sampai ke tujuan. Orang hidup itu tujuannya mati. Ya, Bang, Mpok. Ya, Bang, Mpok. Ya, apa? Orang hidup tujuannya mati. Maka siapinlah kematian yang paling enak. Ya, kematian yang paling enak apa? Satu, kematian yang paling enak nih, pada saat ruh kita udah ada di ubun-ubun. Itu apa? Allah tunjukin satu sosok yang mulia, yaitu sosok Rasulullah SAW. Tuh, nanti kita mati, dicabut nih ruh, mata masih melek. Itu ditunjukin, ditanya sama malaikat, wahai fulan, man haja, siapa ini? Man haja ya fulan, siapa ini wahai fulan? Kalau kita tahu, enak jawabnya. Hada sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lengkap. Bukan kata saya ini,
Kata guru-guru saya begitu ngomongnya. Ya, saya cuman nyambung lidah, nyampein. Ya, tapi kalau kita nggak tahu nih, ana la adri ya malaika, saya nggak tahu wahai malaikat itu siapa. Maka itu sakit-sakitnya kematian. Tuh. Dan di saat kematian pula ditunjukin semua amal kita. Nih video kita nih. Ya, dari kita balik sampai kita meninggal, ditunjukin di video kita nih. Dikupas, aib kita dibuka. Ya, sama kayak kita ngebukain aib saudara kita omongin aib saudara kita di orang. Ya ono mah guna kita omongin. Itu semua aib kita tuh. Bukan cuma aib kita, semua kehidupan kita. Riwayat hidup kita dikasih lihat sama Allah. Tuh. Kalau riwayat hidup kita bagus, riwayat hidup kita cakep, seneng. Kita sambil senyum. Tapi kalau riwayat hidup kita jelek, melotot mati kita, ya matanya keluar. Ya Allah. Kenapa? Yang kebayang apa? Neraka. Langsung nih otak kita langsung, ya mati gue disiksa dah. Oh, serem nggak? Nah, makanya dari sekarang nih, ya kita kenalin tuh Rasulullah siapa Rasulullah. Karena apa? Rasulullah pun kenal kita sebelum kita ada. Oh kok bisa? Bisa pada saat Rasulullah meninggal. Ya kita cerita aja sama Rasulullah ya, biar tambah cinta sama Rasulullah. Nggak ada sebaik-baiknya cinta kecuali cinta kita kepada Rasulullah. Karena apa? Nanti nih yang menunjukin jalan kita ke surga itu Rasulullah. Nggak ada pintu yang menuju pintunya Allah kecuali pintunya Rasulullah. Nggak ada jalan yang menuju jalannya Rasulullah, jalannya Allah kecuali jalannya Rasulullah. Nih pada saat Rasulullah mau meninggal dicabut nyawanya, apa yang ditanya? Ya malaikat, ini rasa sakit apa? Tuh, Rasulullah bertanya, wahai malaikat, ini rasa sakit apa? Ini rasa sakit dari dicabutnya nyawamu ya Rasulullah. Sesakit inikah wahai malaikat? Tuh, Rasulullah masih merasakan sakit. Ya? Rasulullah masih merasakan sakit dicabutnya. Iya ya Rasulullah. Bagaimana nanti dengan umatku ya Rasulullah? Umatmu 70 kali lebih dari sakitnya ini. Ya, pelan-pelan wahai malaikat. Ya Rasulullah, sesungguhnya ini sudah 70 kali pelan dari yang sebenar-benarnya sakit. Ya. Rasulullah dicabut, malaikatnya teriak sakit, minta dikurangi sakitnya. Ya. Wahai malaikat, kalau begitu, langsung disambung sama Rasulullah. Wahai malaikat, kalau begitu limpahkan semua sakit itu, sakit umatku pada saat dicabut nyawanya nanti kepada diriku. Diminta tuh sakitnya, ya sakaratul maut kepada Rasulullah semuanya. Coba kita udah dihadiahin tuh dari Rasulullah pengen meninggal, dihadiahin, ya dikurangin hadiahnya itu, dikurangin rasa sakit sakaratul maut yang akan dicabut di diri kita, dipindahkan kepada Rasulullah. Itu hadiah untuk kita sebelum kita meninggal. Tuh. Tapi apa? Tapi lagi-lagi kita membuat sakit hati Rasulullah. Dengan apa? Dengan tidak menjalankan syariatnya, dengan tidak mematuhi daripada perintah-perintah Allah. Ya, ini panitia udah belum nih? Hah? Ya Allah. Gak lohor. Kita belum tidur ini. Lanjut. Ini mata masih ngantuk, badan masih pegel. Ya, baru mau tidur tadi subuh udah ditelepon, jangan siang-siang datangnya, sebab nikahnya jam 7. Nah, pikiran jam 8 nikahnya. Waduh, kalau nikah jam 8 kan kita masih bisa tidur tuh, ada 2 jam. Ya, ngantuk kita. Nah, datang ke sono bener, penghulu udah nyampe jam 7 kurang 15, karena kita penghulu getol banget. Apa penghulu lagi mau nikah? Nah, habis itu tadi niatnya dari Cipinang, habis jadi saksi pengen pulang dulu. Lihat jam, udah jam 8:30.
Ya langsung ke sini, pikiran mah tadi langsung pulang kagak. Ya. Jadi ini sambil nunggu ketum nih. Ya udah yuk kita salawatan aja dulu yuk. Ya, salawatan mau nggak Tong? Yasin Habibillah Salatullah Salamullah Ala Rasulillah Sahlan wa marhaban kami ucapkan kepada Ketua Umum SMB yaitu Abang Ahmad Rifai beserta rombongan dan keluarganya. Saya ingin menghimbau kepada seluruh segenap panitia maupun keluarga besar SMB atau tamu undangan yang masih ada di belakang, mohon merapat ke depan karena Ketua Umum kita sudah sampai di tengah-tengah kita. Saya himbaukan kembali kepada seluruh segenap panitia maupun keluarga besar SMB yang masih ada di belakang. Kami berharap maju ke depan karena ketua kita sudah nyampe. Dan selanjutnya kami ingin sepatah dua kata dari ketua kita, Ketua Umum SMB yaitu Bang Ahmad Rifai. Kepadanya kami persilakan. Sallallahu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para ketua wilayah Jabodetabek, namun tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan azim saya. Dan sama-sama kita hormati keluarga besar SMB. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat dan detik ini selalu memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, diantaranya nikmat sehat, panjang umur, sehingga kita dapat bermuajahah, dapat bertemu di lokasi Ketua Timur dalam rangka acara pengajian bulanan SMB. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena beliaulah, perjuangan beliaulah kita dari zulumati ila nur, dari kegelapan ke terang benderang saat ini, yaitu agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan agama Islam. Islam artinya selamat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Makanya siapapun manusianya yang memegang teguh agama Allah, agama Islam, pasti dipastikan selamat. Itu karena Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memperbaiki akhlak manusia di muka bumi ini. Innama bu'istu liutamrim makarimal akhlaki, kalau nggak salah begitu. Ya. Dan saya sebagai ketua umum SMB
mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada keluarga besar SMB ini dalam rangka acara ya seperti ada santunan anak yatim ini, karena memang siapa saja orangnya yang selalu menyantuni anak yatim, maka beliau nanti itu surganya selalu berdampingan dengan kanjeng Nabi besar kita Muhammad SAW. Itu ingat Bu, ya siapa saja orangnya yang selalu menyantuni anak yatim, surganya itu selalu berdampingan dengan kanjeng Nabi besar kita Muhammad SAW. Itu makanya saya selalu menekankan kepada seluruh ketua wilayah agar supaya adakan suatu santunan yatim piatu walaupun sebulan sekali. Ya Pak Bu ya, dengar ya, walaupun sebulan sekali. Syukur-syukur bisa seminggu sekali, syukur-syukur bisa setiap hari, itu lebih bagus. Tapi kalau memang tidak bisa, ya sebulan sekali. Bagaimana caranya? Tinggal berpikir kita. Bagaimana caranya untuk mencari sumber dana? Nah itu kita, tugasnya kita, tugas ketua wilayah ini di situ. Bagaimana caranya? Kan rembukan, punya ada anggotanya, ada sekretaris, bendara, wakilnya. Rembukan bagaimana caranya kita begitu. Ini himbauan dari saya sebagai ketua, dan saya selalu berpesan kepada ketua wilayah, apapun keputusannya semua ada di ketua wilayah masing-masing, tanpa ada campur tangan, tanpa ada intervensi dari DPP. Saya mau mengatakan lagi, apapun keputusannya adalah di ketua wilayah. Kebijaksanaan saya serahkan kepada ketua wilayah masing-masing. Adapun ada oknum-oknum dari orang DPP, saya tidak mau masa lalu akan berulang lagi ke masa yang sekarang yang kita jalan di SMB. Masa lalu biarlah berlalu. Masa sekarang kita tempuh ke depan dengan kriteria beberapa acara kita di SMB itu yang harus kita jalankan. Di antaranya saya memberi mandat langsung kepada ketua wilayah untuk mengatur wilayah masing-masing. Jangan didengarkan kalau memang ada salah satu anggota DPP mengatur wilayah ketua masing-masing, lawan, jangan didengarkan. Karena ingat pesan saya seperti begitu. Ya, semua adalah saya serahkan kepada ketua wilayah masing-masing. Tapi dengar, dengan asas musyawarah mufakat. Kalau memang udah itu musyawarah mufakat, jalankan. Jangan didengarkan kiri kanan, walaupun itu dia mengatasnamakan DPP. Ingat itu, saya tidak mau ada intervensi sebagai ketua wilayah saya. Ya, sekali lagi saya menghimbau penuh kepada ketua wilayah masing-masing. Silakan jalankan kebijakan-kebijakan di wilayah masing-masing. Untuk selanjutnya, kita selalu dalam hal ini jangan lupa-lupa SMB ini kita berdasarkan musyawarah mufakat, dan selalu kita menjaga silaturahmi kita di sini. Di SMB ini kita selalu menjaga silaturahmi kita, silaturahmi secara kekeluargaan kita. Jangan dinodai, dikotori dengan intrik-intrik, modus-modus pribadi. Jangan. Ingat, ibu masuk ke SMB, izin dulu sama suaminya. Ada izin apa tidak? Kalau memang tidak diizin sama suami, jangan masuk Bu. Jangan. Kenapa? Tu ampusikum wa ahlikum naro. Jaga keluarga kamu dari api neraka. Keluarga Bu, bukan komunitas yang dijaga. Keluarga dulu jaga. Kalau udah dapat izin dari suami, masuk SMB, silakan, monggo. Saya mau buka pintu selebar-lebarnya. Ingat, itu jangan. Kita nggak mau dalam hal ini
SMB ini tercemar karena dari oknum-oknum aja yang ingin mencari modus kepentingan pribadi. Ingat, janganlah cari di tempat SMB. Kalau mencari tempat komunitas lain silakan. Tapi kalau untuk di SMB, saya tidak memberi peluang sedikit pun. Orang yang seperti begitu saya akan buang, saya akan pecat, keluarkan dari DPP atau dari wilayah atau anggota, buang saja, jangan. Itu penyakit buat kita. Kita ini orang yang beragama Islam, yang selalu bahwa kita ini membenci, kita ini membenci syaitan, Pak Bu, ya kan? Kita membenci Dajjal, kita membenci sekutu-kutunya, kita membenci karena kita orang Islam, mengaku agama Islam. Tapi janganlah kita ikuti program-program setan itu, jangan. Mari sekali lagi bahwa di SMB ini tempatnya kita bersilaturahmi, tidak ada kata lain untuk silaturahmi, saling kenal mengenal satu sama lain dalam wadah SMB. Ya, sekali lagi silakan bersilaturahmi di SMB ini tanpa modus. Ingat, tanpa modus. Kalau ada punya modus, lebih baik jangan di SMB aja, tempat lain aja. Ya, SMB ini paling ogah memodusin, paling ogah SMB ini, ogah banget memodusin orang. SMB ini ogah banget royalti anggota-anggotanya, itu nggak mau. Iya, ogah banget itu SMB meroyalti anggota-anggotanya. Ya, saya sebagai ketua umum datang ke suatu wilayah, ya enggak, mana royalti saya ini? Tidak mau saya seperti itu. Ayo kita berbagi, saling berbagi. Kita ada rezeki, ayo kita bagi buat anak-anak yatim kita itu. Jangan, silakan ketua-ketua wilayah mau bikin kaos atau bikin apa, silakan nanti. Tapi kita nunggu. Nanti kita kan sedang lagi menggodok untuk mendaftarkan komunitas kita ini ke Kemenham. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan mendaftarkan komunitas kita agar supaya komunitas kita ini punya di mata hukum kita terdaftar, kuat kita begitu Pak Bu, ya. Dan SMB ini paling ogah, bahasanya kita cekcok dengan komunitas-komunitas lain, paling ogah kita. Kenapa? SMB ini kita silaturahmi, bukan kita mau cari permusuhan, bukan. Paling ogah, iya. Ya, SMB ini paling ogah untuk kita mencari modus atau mencari permusuhan dengan komunitas-komunitas lain, enggak. Paling ogah kita. Iya, paling ogah dah kalau kita bahasanya begitu. Namun ibarat semut kalau udah terinjak ya gigit juga, begitu. Ya, sekali lagi saya menghimbau kepada ketua wilayah untuk menata wilayah masing-masing dengan kebijaksanaan, kebijakan wilayah masing-masing itu sendiri. Saya menghimbau lagi kepada ketua wilayah yang menjadi admin di wilayah tersebut adalah ketua wilayah sendiri. Ketua wilayah sendiri silakan yang menjadi admin. Kenapa? Karena beliaulah yang bisa merekrut anggota, yang bisa menilai, yang bisa mengambil suatu keputusan. Mereka itu sendiri. Makanya ketua admin adalah ketua wilayah tersebut. Tidak ada ketua admin lain lagi. Kalau memang ada ada adminnya juga di orang-orang DPP, keluarkan dari sekarang. Ya, kalau keluarkan anggota DPP yang menjadi admin di wilayah masing-masing. Jangan. Jadi cukup ketua admin itu adalah ketua wilayah tersebut, yang berhak mengeluarkan dan memasukkan adalah ketua tersebut, bukan orang DPP. Akan rincu. Dari DPP dari masukin, dari ketua masukin kan orang ketua wilayah nggak tahu. DPP masukin aja. Ini sekali lagi, kalau memang ada DPP jadi admin di wilayah masing-masing, tolong keluarkan. Ya, tolong keluarkan anggota DPP. Silakan. Yang menjadi admin sendiri adalah ketua wilayah masing-masing. Ya,
Paham ya? Karena waktu sudah menagih ini katanya, kalau kata Ustaz Oling ini udah menagih katanya begitu. Ya udah dikit-dikit saja, lama-lama ketemu ada yang ngomongnya begitu. Ya sekali lagi saya mohon maaf kedatangan saya terlambat karena ada sedikit permasalahan memang budak tadi minta jajan beneran. Sekali lagi saya sebagai ketua umum, bila ada kata-kata atau tindak tanduk saya yang tidak berkenan, tolong dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ya, tolong dibukakan seluas-luasnya. Yang benar dari Rasulullah dan Rasulullah, yang salah dari saya. Sekali lagi saya sebagai manusia biasa memohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya, dan saya akhiri saja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekeluarga besar SMP tetap beristiqomah dalam berbagi bersama anak yatim. Mari kita mulai berbagi bersama anak yatim yang akan dipimpin oleh Ketua Umum SMP Abang Ahmad Rifai. Salatullah. Saya panggil dari wanita Mila. Aisyah, habis Mila, Aisyah. Nur Halimah, Laila, Lisa, Aisyah,